Halo guys, balik lagi dengan Jujur Spanish Channel. Jangan lupa untuk tekan like dan subscribe-nya, karena channel ini akan terus membawakan bagi kalian film-film yang bagus-bagus. Kalau ada yang mau request, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Nah, kali ini aku akan bawain film Hitman Wife Bodyguard. Yuk, langsung aja ke ceritanya. Di awal film ditunjukkan penghargaan untuk bodyguard AAA terbaik dan terfavorit, yang adalah Brian. Tapi, lalu ada Kincaid tertawa terbahak-bahak. Brian lari dan malah bertemu Kurosawa yang bertanya, "Kamu kok nggak lindungi aku?" Lalu tertembak. Mistis sekali. Ternyata itu semua adalah mimpi ya. Sudah lama dia dihantui mimpi itu, si Brian. AAA bodyguard-nya dari dulu sepertinya masih belum balik ya, makanya tetap stres Brian. Psikiaternya sarankan Brian berlibur dan jangan pikirkan tentang bodyguard terus. Mari ke lelaki yang akan jadi pihak jahat di film ini. Lelaki itu adalah Aristotle yang ingin menjadikan Yunani pusat perekonomian Eropa dengan membumi hanguskan Eropa yang lain. Mari balik ke Brian yang menikmati liburannya, agak lupa masalah AAA agent. Saking fokusnya menikmati, tidak sadar sekelilingnya ribut ya, hingga istri Kincaid datang menariknya. Lalu di tengah kerusuhan itu, istri Kincaid memperkenalkan diri, kan memang belum pernah ketemu ya mereka, dan berkata tahu tempat Brian dari psikiaternya. Lalu ajak Brian selamatkan Kincaid yang tertangkap oleh mafia dan minta istrinya pergi dapatkan Brian, atau ya minta bantuan Brian gitulah ya. Brian agak terharu ya. Paling tidak dulu kan dia selamatkan satu dengan yang lain ya, antara Brian dan Kincaid. Oh ya, kalau kalian tanya pacar Brian di episode sebelumnya kok nggak ada ya? Ya entah gimana ya, tapi memang ceritanya memang gini ya sekarang. Mereka berhasil selamat dengan melompat ke laut ya. Istri Kincaid cerita terus, waktu pergi bulan madu, Kincaid kurang ajar itu ambil pekerjaan lain dan karena itulah dia ketangkap oleh mafia dan minta pertolongannya. Padahal waktu bulan madu itu aku mau buat keluarga, mau buat bayi. Kincaid dan istrinya pasti sudah pernah lakukan ya. Istri Kincaid bilang nggak jadi-jadi karena Miss V-nya terlalu ketat. Mari lihat ke Aristotle yang sudah mulai lakukan pembunuhan yang ditemukan polisi. Polisi itu adalah lelaki bernama Neil yang suka bekerja sama dengan kriminal ya. Dan untuk kasus ini, Neil bekerja sama dengan mafia untuk dapatkan sebuah hard drive. Balik ke Brian dan istri Kincaid yang mau selamatkan Kincaid. Sama dengan suaminya, istri Kincaid suka main terjang dan suka kekerasan, beda sekali dengan Brian. Tapi toh tetap akhirnya mereka bisa selamatkan Kincaid dan bunuh mafia itu. Kincaid yang lihat Brian berkata, "Loh, kenapa kamu ada di sini?" "Kenapa Brian ada di sini, istriku?" Dijawab, "Kamu bilang pergi dapatkan Brian. Dan bukannya kamu dulu diselamatkan olehnya?" Kincaid jawab, "Tidak. Aku bilang, baby, aku butuh bantuan siapapun kecuali Brian. Aku diselamatkan olehnya, tapi itu bukan berarti kita berteman. Dia adalah orang paling menjengkelkan sedunia." Brian yang ditinggal mau protes, tapi saat itu Kincaid dan istrinya tertangkap. Jadi Brian ikut tertangkap ya. Polisi Neil lah yang menangkap mereka, karena mereka bunuh mafia yang harusnya bekerja sama dengan Neil untuk dapatkan hard drive Aristotle. Jadi sebagai gantinya, mereka lah yang harus gantikan mafia itu untuk ambil hard drive Aristotle. Neil sarankan istri Kincaid yang ambil dan Brian jadi bodyguardnya. Di jalan ribut terus ya mereka. Istri Kincaid bertanya, "Kok bisa-bisanya kamu ambil kerjaan saat bulan madu?" Tapi ya akhirnya dimaafkan kok sama istrinya. Saat turun, Brian bertanya, "Kenapa kamu bohong? Kamu gak ambil kerjaan kan waktu bulan madu?" Kejujuran itu yang terbaik loh. Brian udah belajar ya, tahu cara ciri-ciri orang berbohong, dijawab Kincaid. "Jangan katakan ke istriku kalau gak mau kubunuh. Dan aku nggak mau dapat saran dari orang yang single." Istri Kincaid juga sempat tanya ya ke Brian, "Aku pasti bisa jadi ibu yang baik kan ya?" Dijawab, "Ya, anak-anakmu akan sangat beruntung sekali punya ibu seperti kamu." Dijawab
gitu ya, mungkin supaya cepat selesai gitulah ya percakapannya. Malamnya, mereka melakukan misi mereka. Brian jadi bodyguard istri Kincaid dan Kincaid jadi penembak jarak jauh. Saat diberi barangnya, malah diberi tambahan barselet, semacam gelang gitu ya. Yang kalau istri Kincaid jauh dari tas isi hard drive itu, maka dia akan meledak. Yang bisa lepas hanya Aristotle. Lalu di sana juga ada yang kenali Brian sebagai bodyguard Triple A yang dicabut izinnya. Langsung mereka berdua dicurigai ya. Pemberi hard drive berkata, "Aneh sih ya memang, Aristotle nggak pernah dengan wanita setua ini." Ketawa mereka semua dan istri Kincaid marah, memisui mereka dengan aksen aslinya sehingga langsung ketahuan mereka. Mulailah keributan ya, tapi bisa diselesaikan semuanya. Tapi ada satu orang yang tersisa mau menembak istri Kincaid, tapi Brian menghadang dengan tubuhnya. Istri Kincaid habisi orang itu dan bawa Brian pergi. Ditunggu sampai besok pagi kok nggak bangun-bangun ya Brian. Dan memang nggak ada denyut, jadi didoakan lalu dibuang ke sungai si Brian. Brian langsung terbangun ya, dan marah-marah. Detak jantungnya nggak kedengaran karena dia pakai rompi anti peluru. Setelah ditembak kan sakit kan ya. Istri Kincaid beri Brian obat yang diminum. Brian, Kincaid, istrinya amati Aristotle ya. Menemukan Aristotle menyewa bodyguard terbaik 3 tahun berturut-turut dan ada pembunuh bayaran yang sering ambil kerjaan Kincaid. Tapi Brian, Kincaid, dan istrinya ketahuan saat sedang gosip baju Aristotle. Ditembaki mereka, tentu saja langsung lari ya mereka. Saat itu Brian kok ada agak pusing, tapi tetap berhasil keluar mereka berkat kehebatan Brian. Tapi itu hanya mimpi, karena Brian tertidur berkat obat tadi. Kejar-kejaran panas ya, untungnya masih berhasil selamat mereka. Tapi Aristotle sudah dapat foto mereka dan mau mereka ditangkap hidup-hidup. Bangun-bangun, ngamuk-ngamuk lagi ya Brian. Tapi setelahnya balik lagi dan ajak ke rumah ayah Brian, tempat bodyguard terbaik yang pernah ada, yang sangat Brian hormati dan kagumi. Brian meminta maaf pada ayahnya tentang bagaimana Brian gak buat bangga tapi malah kehilangan Triple A bodyguardnya. Tapi ayahnya masih mau menerimanya. Di belakang Kincaid amat sangat kaget ya lihat ayah Brian kulit hitam. Tapi Brian gak ngerti, dikiranya Kincaid juga terkagum-kagum terhadap ayahnya. Kincaid tanya langsung, "Ayahmu kulit hitam?" Dijawab, "Ayah tiri." Makan-makan ya mereka sambil bercakap-cakap. Terlihat seperti ayah Brian tidak memandang Brian sebagai bodyguard yang baik. Sampai saat keluarkan gelato, ayah Brian lupa dong. Brian trauma terhadap gelato karena dulu waktu ibunya belikan Brian gelato di taman bermain, malah ada kecelakaan yang menimpa ibunya. Istri Kincaid susul Brian ya, mau menghibur dia, tapi yang ada malah Brian kembali karena merasa terganggu. Ayah Brian meminta maaf ya atas kejadian gelato tadi dan memberikan kunci mobil kesayangannya untuk dipakai jalan-jalan Brian. Saat berjalan-jalan itulah mereka dibius dan dibawa ke Aristotle. Di sini jawaban pertanyaan kenapa nggak langsung dibunuh terjawab ya. Karena ternyata istri Kincaid adalah mantan Aristotle. Pertemuannya adalah di meja judi. Aristotle tahu istri Kincaid memainkan trik, tapi di sana mereka saling tertarik. Mereka bersama sampai waktu Aristotle beri kalung. Tanpa sengaja istri Kincaid jatuh dari atas kapal dan hilang ingatan. Dan sampai sekarang baru ingat lagi setelah lihat muka Kincaid dan dengar suara Kincaid yang pas ngomong pas di telinganya. Karena ingat dilepas ya, istri Kincaid begitu pula barseletnya. Tapi Kincaid dan Brian dibawa untuk diinterogasi. Sebelum diinterogasi, Brian dan Kincaid sempat ngobrol-ngobrol ya. Brian bertanya, "Kamu nggak pernah berpikir kamu ditipu istrimu? Dia kan memang penipu kan ya? Ceritanya tadi nggak masuk akal loh." Datang orang yang setrum Kincaid karena nggak mau beritahu. Tapi Brian mau mengatakan semuanya. Kalau mereka disuruh polisi lah, hingga dilepas Brian. Dan saat itu Kincaid melawan. Brian tentu saja ikut melawan. Kincaid tetap mau selamatkan istrinya ya, nggak percaya kalau ditipu. Mari ke istri Kincaid yang diberitahu oleh Aristotle bahwa kalau dulu pas bulan madu, Kincaid gak terima pekerjaan. Dia pergi ke klinik penyuburan yang artinya mungkin istri Kincaid mandul. Saat itulah melihat Kincaid dari kejauhan.
langsung bahas masalah ke klinik penyuburan. Aristotle dari belakang menyuruh memilih, kamu mau hidup dalam pelarian atau mau hidup tenang denganku? Jadi istri Kincaid berkata, selamat tinggal Kincaid, dan Kincaid ditarik pergi oleh Brian. Stres ya Kincaid, jadi Kincaid pergi. Brian menemui ayahnya dan melihat mobil yang tadi dia pakai kok ada di sana. Curiga langsung. Ayahnya langsung mengakui kalau dia memang bekerja pada Aristotle dan suruh Brian pergi. Brian sakit hati banget ya. Setelahnya, Kincaid dan Brian bertemu di bar. Saat itu ada telepon masuk ke bar itu dari istri Kincaid yang beritahu kalau mereka telah ketahuan posisinya dan Aristotle mengirim orang ke sana. Istri Kincaid juga menjelaskan kalau cerita hilang ingatannya itu cerita karangan, tapi hubungannya dengan Kincaid adalah benar adanya. Kincaid langsung akui kalau dia yang sebenarnya mandul, tapi kan mereka masih bisa adopsi. Dijawab, iya, kamu akan jadi ayah yang baik. Kincaid berjanji selamatkan istrinya. Tapi mereka nggak berhenti di situ, ngobrol terus mereka, tentu saja ketahuan ya istri Kincaid. Orang Aristotle sampai di bar ya. Brian dan Kincaid lari, selamat. Dan keesokan harinya, Kincaid cerita dia mandul karena salah satu telurnya tertembak oleh Brian. Brian kaget ya. Ribut lagi mereka sampai Kincaid berkata, sudah, selain yang lainnya, kamu sebenarnya adalah bodyguard yang bagus kok. Apa tugas bodyguard? Tugasnya adalah melindungi. Sekarang seluruh Eropa butuh perlindunganmu. Tapi yang ada mereka malah ditangkap polisi. Di sana Brian berkata bahwa mereka bisa hentikan Aristotle. Karena itu polisi mau percaya ya dan berikan kesempatan. Oh ya, kenapa kok ditangkap polisi? Karena kan yang polisi ini aja yang bekerja sama dengan mereka, yang lain kan enggak ya. Jadi Kincaid dan Brian pergi ke kapal tempat Aristotle dan istri Kincaid disekap. Mereka berpencar ya supaya lebih cepat nyarinya. Brian ketemu sesama bodyguard ya. Kincaid bertemu sesama pembunuh bayarannya. Kincaid berhasil bereskan, Brian juga berhasil bereskan. Aristotle yang sadar orang-orangnya sudah kalah langsung keluar sendiri ya. Di sana istri Kincaid sempat berontak terhadap wanita yang jaga dia. Aristotle bisa tembak Kincaid, tapi saat mau bereskan, di-stop oleh Brian. Tapi ayah Brian muncul berkata, aku akan kembalikan Triple A bodyguardmu. Brian bingung, tapi akhirnya menjawab, tapi Kincaid temanku, dia BFF-ku. Aristotle langsung mau tembak Brian. Brian tembak duluan, tapi ayah Brian menghadang peluru. Brian cemas akan ayahnya, tapi ayahnya ternyata pakai rompi anti peluru. Langsung disepak Brian, jadi Brian vs ayahnya, Kincaid vs Aristotle, istri Kincaid vs sesama ceweknya yang tadi. Istri Kincaid berhasil bereskan duluan ya, lalu membantu Kincaid bunuh Aristotle. Brian juga berhasil menusuk ayahnya di leher. Ayahnya berkata, tidak buruk, tapi bumi hangusnya sudah jalan. Pilihannya adalah selamatkan dirimu atau selamatkan Eropa. Brian lari sambil teriak, lari gitu. Hingga mereka bertiga keluar dari kapal dan masuk ke air. Eropa selamat ya. Setelahnya Neil datangi mereka, beri kapal pesiar kecil untuk mereka lari, sekalian untuk bulan madu untuk Kincaid dan istrinya. Tapi Brian tetap ikut mereka ya. Istri Kincaid nagih sesuatu hingga Neil keluarkan kertas berikan pada Brian berkata, ayo tanda tangan. Brian yang berpikir itu lisensi Triple A-nya langsung terharu dan langsung menandatangannya. Neil berkata pada istri Kincaid, jelaskan ke dia. Istri Kincaid tersenyum senang, berdiri berterima kasih pada Tuhan, lalu berkata, yang kamu tanda tangani tadi itu adalah surat adopsi. Kamu sekarang adalah anak kita. Kaget, Kincaid dan Brian tidak bisa apa-apa. Di akhir diperlihatkan Brian di atas kapal dan ditelepon Neil untuk tetap di kapal pesiar itu 1-2 bulan lagi. Sedangkan Kincaid dan istrinya sibuk bersenang-senang. Oke guys, sampai di sini ceritanya. Nantikan aja kalau ada kelanjutannya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.